Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini siang kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 28 Januari 2023. Kali ini bersama saya Ayu Alvinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini siang selengkapnya. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera di Mandailing Natal antara mobil angkutan dengan dua sepeda motor menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 5 orang dilarikan ke Rumah Sakit Umum Panyabungan. 1 unit mobil angkutan umum terguling di tengah badan Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di kilometer 3 dan 4 di Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Melihat kecelakaan mobil angkutan dengan 2 sepeda motor, warga sekitar memberikan bantuan dengan mengeluarkan korban dari dalam mobil angkutan serta membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Akibat kecelakaan tersebut, 1 orang meninggal dunia dan 5 orang mengalami luka dan dirawat intensif di ruangan instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Panyabungan. Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Mandailing Natal, Aibda Dharma, mengatakan kecelakaan lalu lintas ini terjadi karena mobil angkutan umum menghindari sepeda motor yang keluar dari persimpangan sehingga mobil angkutan umum ini hilang kendali dan banting setir yang menyebabkan mobil terguling dan menabrak sepeda motor lainnya. Cuman masih kami dalami kembali. Baru datang angkot. Kemudian datang angkot dari arah Panyabungan. Bagaimana kejadian sampai terbalik? Apakah angkot itu kencang atau seperti apa? Itu belum kami lakukan pendalaman. Mungkin nanti kami lakukan pendalaman kembali. Jadi korban berapa totalnya ini? Untuk korban luka-luka yang kami lihat di rumah sakit 3 orang santri. Kemudian 1 ibu-ibu yang mengalami meninggal dunia. 1 unit dump truck tanpa muatan menabrak belakang dump truck yang sedang berhenti di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Seibamban, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai pada Jumat sore. Akibat peristiwa tersebut, bagian dump truck dengan nomor polisi BK 8684FL yang dikendarai Ari Maulana, warga Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, rusak berat pada bagian depan. Ari Maulana, sang sopir yang terhimpit badan dump truck, mengalami luka parah pada bagian tangan, kaki, dan kepala. Saksi mata Budi mengatakan kejadian berawal dari dump truck yang datang dari arah Medan menuju tebing tinggi, namun dump truck tersebut tiba-tiba menabrak truk yang berhenti di depannya. Atas kejadian itu, kondisi sopir luka parah dan patah pada bagian kaki. Polisi bersama warga membantu supir yang terjepit. Evakuasi berjalan dramatis, membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk mengeluarkan sopir yang kakinya terjepit. Supir berhasil diselamatkan setelah warga membantu memisahkan truk yang terhimpit dan supir drum truk dibawa ke Rumah Sakit Melati di Desa Pon Sergai. Ada 10 menitan, Bang? Iya. Jadi kondisi Bapak itu kayak mana, Bang? Kondisi Bapak itu dengkulnya lah. Dengkul ya? Ya, patah masa kaki itu. Oh iya, Bang ya. Dibawa kemana, Bang? Mati. Katanya nabrak apa ya? Mobil berhenti, Bang ya? Iya. Personil unit Lantas Polsek Percut Seituan mengamankan seorang supir angkot yang menabrak 2 pengendara motor di Jalan Irian Barat, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang. Inilah rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian yang memperlihatkan angkutan kota berwarna kuning menabrak 2 pengendara sepeda motor di kawasan Jalan Irian Barat, Percut Seituan. Akibat peristiwa tersebut, seorang pengendara sepeda motor tewas akibat benturan dan luka parah pada bagian kepala. Sedangkan seorang pengendara motor lainnya hingga kini masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Haji Medan. Peristiwa kecelakaan lalu lintas ini sempat membuat geger warga sekitar karena angkot yang melaju kencang hingga terperosok ke dalam parit. Melihat 2 pengendara sepeda motor tergeletak, supir angkot tersebut berupaya melarikan diri, namun berhasil dikejar warga dan diamankan polisi. Kapolsek Percut Seituan Kompol Muhammad Agustiawan mengatakan, dugaan awal supir angkot terlibat perkelahian dengan salah seorang penumpang yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Hingga kini petugas unit Lantas Polsek Percut Seituan masih mendalami motif sebenarnya dan memeriksa sopir angkot yang terlibat dalam kecelakaan ini yang mengakibatkan seorang meninggal dunia.
saat ini status yang ditabrak, satu orang masih dalam perawatan di rumah sakit Haji, satu lagi meninggal dunia. Untuk supir angkot sudah kami amankan di unit lantas Polsek Tuan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kemudian dari rangkaian peristiwa itu, dari unit lantas akan melakukan penyelidikan dan juga melaksanakan gelar perkara di Satlantas Polres Tabes Medan. Pemirsa, ratusan karyawan PT PN 2 yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkebunan atau SPP melakukan aksi demo ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menunda eksekusi lahan di Desa Penara, Kebun, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Pada orasinya di depan gedung Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, masa SPP PT PN 2 menilai rencana eksekusi sesuai tuntutan Rokani CS belum layak dilakukan karena saat ini pihak PT PN 2 masih melakukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK terhadap putusan Mahkamah Agung RI yang memenangkan gugatan Rokani CS terhadap PT PN 2 atas lahan seluas 464 hektar di areal HGU nomor 62 Penara. Pihak PT PN 2 memiliki bukti baru dengan temuan dugaan pemalsuan data warga penggarap yang digunakan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Berdasarkan temuan itu, juga pihak PT PN 2 membuat pengaduan resmi ke Polda Sumut. Hingga saat ini para penggugat atau Rokani CS tidak paham titik koordinat lahan yang mereka gugat. Hanya menyebutkan kebun Penara X kebun tembakau PT PN 9. Menurut data HGU PT PN 2 nomor 62, kebun Penara yang termasuk dalam Afdeling 3 kebun Tanjung Garbus, Pagar Merbau adalah murni aset PT PN 2, bukan ex PT PN 9. Setelah melakukan orasi di depan pintu gerbang pengadilan, beberapa orang perwakilan Serikat Pekerja PT PN 2 diterima Wakil Ketua Pengadilan Lubuk Pakam. Juru bicara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Hendrawan Nainggolan mengatakan pihak pengadilan akan menunda pembacaan eksekusi di lahan yang beralamat di Desa Penara, Kebun, Kecamatan Tanjung Morawa. Mereka minta untuk menunda pelaksanaan eksekusi dulu, menunggu ada perkara bantahan mereka yang sedang berjalan. Dan kebetulan memang dalam prosesnya, eksekusi kan ini ada prosesnya Pak. Dalam prosesnya pihak keamanan belum siap untuk melaksanakan tanggal 30 hari Senin ini. Sehingga memang pelaksanaan eksekusi itu belum bisa dilaksanakan di tanggal 30 ini. Ketua Umum Serikat Pekerja Perkebunan Mahdian Triwahyudi mengatakan pihak PT PN 2 mengajukan upaya hukum melalui peninjauan kembali karena ada fakta baru dan kejanggalan dalam proses gugatan yang diajukan Rokani CS. Oleh karena itu pihak PT PN 2 meminta pihak pengadilan untuk membatalkan rencana eksekusi terhadap lahan HGU nomor 62 Penara. Jadi tadi telah diadakan pertemuan dengan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan jawaban dari Wakil Kepala Pengadilan Lubuk Pakam adalah menunda eksekusi tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Jadi pada intinya kami akan mengawal keputusan tersebut. Untuk menjalin hubungan silaturahmi antara insan pers dan OKP dengan petugas kepolisian, Polres Labuhan Batu Selatan mengundang sejumlah insan pers dan OKP bareng Coffee Morning di salah satu kedai kopi di Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pasca berdirinya Polres Labuhan Batu Selatan untuk pertama kalinya mengundang sejumlah media yang bertugas dan OKP berdomisili di Labuhan Batu Selatan, Coffee Morning digelar semalam pagi di warung kopi di Desa Sosopan, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kegiatan ini sebagai tatap muka dan menjalin hubungan silaturahmi antara Kapolres beserta jajaran pejabat Polres Labuhan Batu Selatan bersama awak media dan OKP. Pada kesempatan tersebut, sejumlah media dan OKP diberi kesempatan untuk berdialog dengan Kapolres terkait dengan kondisi Kamtibmas di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kapolres Labuhan Batu Selatan AKBP Catur Sungkowo menjelaskan, dengan adanya Coffee Morning ini, pihaknya berharap agar kepolisian dan media dapat memberi informasi dua arah serta kritik positif yang sifatnya membangun. Jadi kegiatan ini adalah Coffee Morning, kita bersenda gurau, intinya adalah bersilaturahim antara kami dari Polres Labuhan Batu Selatan bersama insan pers di Labuhan Batu Selatan ini. Tujuannya ya menjalin silaturahmi, menjalin kemitraan, kerjasama, saling menginformasikan dan tentunya kami bermohon
kepada rekan-rekan media dapat menjadi partner kami untuk memberikan edukasi, informasi maupun kritik lah kepada kami untuk kebaikan kami dalam melindungi, mengayomi, melayani masyarakat di Labuan Batu Selatan ini. Salah seorang pimpinan Satya Pemuda Yazid Alfaroh Hasibuan mengatakan melihat kondisi saat ini Kabupaten Labuhan Batu Selatan zona merah peredaran penyalahgunaan narkoba dan meminta Kapolres dan jajarannya pada 100 hari ke depan segera bertindak untuk memberantas pelaku peredaran narkoba di wilayah hukumnya. Selamat untuk terbentuknya Polres Labuan Batu Selatan di tempat kita ini. Namun tadi kita juga sempat memberikan tantangan kepada Kapolres dan juga seluruh PJU bahwasanya dalam jangka 100 hari kerja Kapolres yang baru dan juga Kasat kita meminta untuk pemberantasan narkoba di Labuan Batu Selatan dengan sebersih-bersihnya. Karena kita menganggap Labuan Batu Selatan yang kita cintai ini cukup kita duga sebagai zona merah dalam peredaran narkoba. Dalam rangka menyambut gelaran balapan internasional F1 H2O, Gubernur Sumut terus melakukan berbagai persiapan, yakni perbaikan infrastruktur, usaha kecil dan menengah UMKM, dan ramah tamah masyarakat. Gelaran balapan internasional F1 H2O yang akan diselenggarakan pada 24 hingga 26 Februari 2023 mendatang dapat menjadi kesempatan yang baik bagi Pemprov Sumut dalam memperkenalkan wisata super prioritas kawasan Danau Toba dan perputaran roda perekonomian melalui UMKM masyarakat. Guna mensukseskan acara tersebut, Gubernur Sumut Edi Rahmayadi meminta kepada seluruh jajaran Pemprov dan stakeholder lainnya untuk dapat mempersiapkan event tersebut dengan sebaik mungkin. Saat ini Pemprov Sumut masih terus melakukan persiapan, yakni perbaikan infrastruktur di seputaran Danau Toba, UMKM masyarakat, dan keramah tamahan masyarakat Toba dalam menyambut para peserta serta wisatawan yang hadir dari berbagai negara. Gubernur Sumut Edi Rahmayadi juga meminta kepada seluruh 33 kabupaten kota Provinsi Sumatera Utara untuk dapat terlibat aktif dalam mensukseskan gelaran internasional F1 H2O. Yang biasa balap di darat, Mandalika, ini balapnya di air, Danau Toba. Berbanggalah kita jadi rakyat Sumatera Utara, ada balap kelas internasional di Toba, di Danau Toba. Saat ini berada di Kabupaten Toba. Dia sampai 5 kali, 5 tahun pelaksananya, kalau mereka berkenan. Nah, kita berharap semua rakyat, semua ini mengetahui kecepatan 250 sampai 300 km per jam, hampir sama dengan pesawat. Itu seluruh rakyat, khususnya rakyat Sumatera Utara, rakyat Indonesia, ada dari luar pun juga internasional akan datang ke Toba. Bupati Toba Poltak Sitorus mengatakan saat ini pihaknya terus bekerja keras dalam membersihkan eceng gondok yang berada di kawasan Danau Toba agar tidak mengganggu jalannya balapan F1 H2O. Diperkirakan penonton yang akan hadir dalam gelaran F1 H2O akan mencapai ratusan ribu orang. Kita sudah sedang bekerja keras sekarang membersihkan Danau Toba, terutama enceng gondoknya supaya tidak nanti mengganggu event ini atau mengganggu bootnya nanti waktu lomba. Kemudian bukan hanya Danau Tobanya kita bersihkan, terutama daerah Toba, daerah Baligi juga kita bersihkan bersama-sama dengan turun juga dari Polda ikut bergotong royong kemarin. Nah, karena ini adalah event bertaraf internasional, mata dunia ke kita. Jadi kita harus matang-matang betul untuk mempersiapkan. Sekarang juga sedang kami persiapkan tempat-tempat untuk penonton, supaya penonton merasa nyaman di sana. Kita perhitungkan penontonnya itu lebih daripada 25.000. Kemungkinan ini bisa ratusan ribu nanti yang datang ke sana. Pemerintah Kota Medan saat ini sedang membangun pengadaan lampu jalan, diantaranya lampu hias yang didirikan di trotoar pada berbagai ruas jalan di Kota Medan. Pengadaan lampu jalan di trotoar ini diperuntukkan sebagai lampu hias yang akan dipasang pada beberapa ruas jalan di kawasan inti Kota Medan. Pengadaan lampu hias di trotoar ini sebagai bagian dari penataan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Medan saat ini. Sebanyak 1.700 lampu hias yang akan dibuat di trotoar, seperti halnya yang telah dilakukan di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
Pada tahap awal pembangunan lampu hias difokuskan di sekitar Jalan Diponegoro. Dari 1.700 lampu hias yang akan dibuat, direncanakan akan dibangun pada 8 ruas jalan, diantaranya di Jalan Tengku Imam Bonjol, Jalan Sudirman, Jalan Putri Hijau, Jalan Brigjen Katamso, dan Jalan Insinyur Juanda, serta Jalan Suprapto termasuk Jalan Gatot Subroto. Dilakukannya pembuatan lampu hias di trotoar ini guna menambah keindahan Kota Medan, sekaligus mengurangi tingkat kejahatan di Kota Medan karena sudah ada lampu hias yang akan meneranginya. Direncanakan pembuatan lampu hias ini akan selesai pada awal tahun 2023. Sementara dana yang dibutuhkan untuk pembuatan lampu hias ini senilai 25,7 miliar rupiah dan anggarannya dimasukkan dalam penataan landscape jalan. Pemirsa, keberadaan tenaga kerja asing yang saat ini sedang bekerja di sejumlah proyek besar di Tapanuli Utara yang dipekerjakan harus sesuai dengan kebutuhan daerah. Keberadaan sejumlah tenaga kerja asing seperti pada pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di sejumlah lokasi di Taput serta retribusi tenaga kerja asing dipertanyakan oleh sejumlah aktivis dan pemerhati pembangunan di Tapanuli Utara. Seperti halnya di lokasi pekerjaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Sipoholon ini, terdapat sejumlah tenaga kerja asing asal negeri Cina sedang bekerja di bidang teknisi pembangunan bersama dengan para tenaga kerja lokal. Masuknya sejumlah tenaga kerja asing dari luar daerah bahkan dari luar negeri tidak bisa dihindarkan seiring adanya perkembangan investasi dan industri yang saat ini sedang dilakukan. Menurut Kepala Dinas Ketenagakerjaan Taput Sofyan Simanjuntak, terkait adanya tenaga kerja asing di Kabupaten Tapanuli Utara, pihaknya tidak dapat berbuat banyak dalam pengawasan sejumlah tenaga kerja asing tersebut dan hanya sebatas koordinasi lapangan. Selain itu, menurut Sofyan, kewenangan untuk pengawasan oleh pihak provinsi melalui unit pelaksana teknis Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, sehingga jumlah total tenaga kerja asing secara realnya tidak diketahui berapa jumlahnya. Keberadaan tenaga kerja asing yang saat ini sedang bekerja di sejumlah proyek besar di Tapanuli Utara diharapkan semua pihak memiliki dampak positif bagi daerah dan diawasi oleh pemerintah daerah, terutama terkait dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing dari pihak perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai salah satu pendapatan asli daerah. Kira-kira tenaga kerja asing yang ada di sini, Pak? 4 orang, Pak. 4 orang? Ya. Itu kalau boleh tahu, Pak, sampai dengan sekarang itu mereka diketahui oleh dinas sosial terkait atau bagaimana, Pak? Diketahui itu semua, Pak. Oh iya, diketahui, Pak. Hampir tiap bulan orang itu selalu update tentang kewarganegaraan ke Siantar. Tiap bulan. Jadi terdapat semua. Oh. Harga cabai di Kota Medan dan sekitarnya pada akhir pekan ini tiba-tiba melonjak tajam dikarenakan minimnya pasokan cabai dari sentra penghasil cabai. Harga cabai merah yang pada pekan kemarin berada di kisaran Rp38.000 per kilogram dan pada akhir pekan ini ditransaksikan di kisaran harga Rp53.000 per kilogramnya. Sementara harga cabai rawit pada kisaran Rp40.000-an per kilogram, namun saat ini dijual Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai merah ini pada dasarnya sudah terlihat pada hari Jumat pekan lalu, namun lonjakan yang signifikan sekitar 40% pada akhir pekan sangat mengejutkan konsumen. Sementara itu cabai rawit harganya naik 25% di akhir pekan ini. Dari hasil penelusuran di pasar tradisional, pasokan cabai dari wilayah Aceh khususnya Takengon terpantau berkurang di pasar induk Tuntungan. Cabai dari Jawa yang masuk ke Kota Medan juga mengalami kenaikan harga di pasar induk ditransaksikan di kisaran Rp45.000 per kilogramnya. Menurut pengamat ekonomi, kenaikan harga cabai ini tidak terlepas dari minimnya pasokan dari wilayah Tanah Karo, Sumut, sehingga lebih banyak bergantung cabai dari luar Sumut. Sejauh ini cabai dari Takengon juga menyuplai kebutuhan cabai di luar wilayah Sumut, khususnya Riau, sehingga Sumut khususnya Kota Medan harus berbagi dengan wilayah lainnya. Untuk sejumlah wilayah lainnya yang menjadi lumbung cabai seperti Kabupaten Batubara, baru akan memasuki musim panen di bulan Maret mendatang. Pada dasarnya harga cabai di Kota Medan maupun Sumut secara keseluruhan masih berpeluang berfluktuasi dengan tren naik setidaknya hingga jelang Ramadan nanti. Kenaikan harga cabai yang terjadi saat ini masih akan berpeluang untuk turun dalam sepekan ke depan. Pasokan cabai dari wilayah pegunungan yang mengalami penurunan lebih dikarenakan oleh intensitas hujan yang tinggi untuk beberapa saat, sehingga dampak kenaikan harga ke konsumen juga tidak akan lama.
Pemirsa, kericuhan antara warga penggarap dengan petugas security perkebunan PT PN 3 Kebun Bangun terjadi di lahan garapan yang berada di Afdeling 4, Kelurahan Gurila, Kecamatan Siantar, Sitalasari, Kota Pematang Siantar. Kericuhan berawal pada saat puluhan petugas security perkebunan PT PN 3 Kebun Bangun akan melakukan pembersihan di lahan garapan warga. Aksi saling lempar antara petugas security dengan warga penggarap tidak terhindar sehingga mengakibatkan satu alat berat milik perkebunan PT PN 3 Kebun Bangun mengalami kerusakan dan sejumlah petugas security perkebunan serta warga penggarap mengalami luka-luka akibat terkena lemparan batu. Kepala Pengamanan Perkebunan PT PN 3 Kebun Bangun Dwi Suwarno mengatakan hingga saat ini beberapa pihak penggarap masih terus melakukan perlawanan saat pembersihan lahan akan dilakukan. Meski para penggarap ini telah menerima uang suguhati sebagai pengganti dari bangunan dan lahan pertanian yang mereka garap. Sebelumnya pihak Perkebunan PT PN 3 telah melakukan okupasi lahan dan meminta para penggarap untuk meninggalkan lahan garapan tersebut karena telah menerima suguhati sebagai pengganti bangunan dan lahan perkebunan yang selama ini digarap oleh warga. Dikejar, sepertinya tuh alat berat kami adalah alat berat ini, teroris, dikejar-kejar, bakar, lemparin, bakar. Itulah terjadi tadi insiden di awal dengan pelemparan batu, maupun ada yang sudah juga bawa bensin. Cuman yang bensin tadi tidak sempat disiramkan. Dari situlah terjadi tadi kita lempar-lemparan. Dua kelompok pemuda kembali terlibat tawuran di Kota Medan. Aksi tawuran semakin mencekam pada Jumat sore. Dua kelompok saling serang dengan senapan angin dan tembakan kembang api ke udara yang menyasar ke rumah warga. Tembakan kembang api mewarnai aksi tawuran antar pemuda di kawasan Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. 4 kali tembakan kembang api terlihat menyasar ke rumah warga yang berada di antara pertikaian dua kelompok pemuda. Lemparan batu, botol kaca, hingga tembakan menggunakan senapan angin juga mewarnai tawuran. Tawuran antar pemuda Jalan Belanak dengan pemuda Jalan Alu-Alu ini terjadi selama berbulan-bulan. Warga yang tinggal di lokasi tawuran mengaku takut dan sulit beraktivitas karena terjadi hampir setiap hari. Warga yang salah satu rumahnya menjadi sasaran tembakan kembang api mengatakan sulit untuk berjualan karena tawuran semakin hari semakin beringas, mengakibatkan tidak adanya masyarakat yang membeli dagangannya. Tawuran berakhir menjelang waktu maghrib saat petugas kepolisian dari Polsek Medan Belawan dan Polres Pelabuhan Belawan tiba di lokasi serta membubarkan dua kubu yang terlibat tawuran. Perasaan saya udahlah jantungan, kerugian saya kan jualan. Ibu jualan di sini? Nggak bisa jualan, nggak bisa apa. Udah macam mana lah, Pak. Bu, harapan Ibu apa nih, Bu? Harapan saya amankanlah secepat mungkin. Kampung kita, Bu, ya? Tindaklah tegas, yang tawuran mana-mana pun sama. Tindak dengan tegas. Kelapa ganja pandan wangi mempunyai nilai ekonomis tinggi. Selain cita rasanya yang khas beraroma pandan, kelapa pandan wangi sangat menguntungkan petani karena harganya yang sangat menjanjikan serta berpeluang ekspor. Di Provinsi Sumatera Utara, kelapa pandan wangi pertama kali dikembangkan di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan luas lahan 25 hektar, kebun yang dikembangkan sejak tahun 2001 ini telah ditanami sebanyak 5.000 pohon. Kelapa pandan wangi ini lebih cocok untuk minuman segar dan minuman herbal. Selain itu juga sangat cocok disuguhkan untuk minuman di restoran, hotel, dan di lokasi objek wisata sekaligus mendorong kemajuan dan pengembangan UMKM. Menurut pengelola kebun kelapa pandan wangi Jasman Silitonga, meskipun banyak permintaan dari negara Belanda, Malaysia, Singapura, dan Cina, namun pihaknya belum bisa melakukan ekspor karena untuk memenuhi pasar dalam negeri saja masih belum terpenuhi. Karakteristik yang spesifik dan unik dari kelapa pandan wangi dan produk UMKM dari Sergai inilah yang menjadi daya tarik bagi Badan Permusyawaratan Desa, para camat, Ketua BPD se-Kabupaten Gianyar, dan pelaku UMKM se-Kabupaten Gianyar Provinsi Bali untuk melakukan studi komparatif ke kebun induk kelapa ganja pandan wangi Kecamatan Pantai Cermin, Serdang Bedagai kemarin. Rombongan dari Gianyar yang dipimpin
Kadis PMD Kabupaten Gianyar Dewa Ngakan Ngurah Adi sangat tertarik untuk mengembangkan tanaman kelapa pandan wangi di Kabupaten Gianyar, mengingat kelapa pandan wangi ini dapat ditanam di area yang sempit serta buahnya yang tidak begitu besar. Kami ingin sebenarnya melihat langsung perkebunan kelapa pandan wangi di sini karena kita tahu di sini luar biasa perkebunan pandan wangi ini. Tentunya ke depannya kita bisa melakukan kerjasama terkait dengan masalah apakah itu nanti buah dari kelapa mudanya ini, karena ini sangat prospeknya. Kalau di Bali, kami di Gianyar ini tentunya terkenal dengan pariwisatanya. Ini bisa sangat memungkinkan untuk bisa nanti diserap di hotel-hotel. Demikian juga ini bibit kelapa pandan wangi ini tentunya bisa nanti kita kembangkan di Gianyar. Ketua Asosiasi UMKM Provinsi Sumatera Utara, Ujiana Sianturi, mengatakan produk kelapa pandan wangi dari Sergai ini merupakan satu-satunya produk bersertifikat nasional. Dikatakan kerjasama yang dijalin dengan BPD Kabupaten Gianyar ini akan segera ditindaklanjuti dengan mengirim bibit kelapa pandan wangi dan produk UMKM lainnya. Setelah kita menandatangani perjanjian kerjasama, saya yakin dan saya akan tetap nanti mengejar terkait kerjasama ini supaya terrealisasi, yaitu pertama untuk kelapa, genja pandan wangi, juga untuk produk-produk UMKM Sumatera Utara, khususnya pada saat kesempatan ini dikunjungi adalah Serdang Bedagai. Saya yakin apalagi dodol Serdang Bedagai itu atau produk seperti olahan keripik juga yang ada dari sini pasti bisa nanti dikerjasamakan di Provinsi Bali, seperti itu. Bupati Serdang Bedagai diwakili Asisten 3 Administrasi Umum Insinyur Kaharudin mengharapkan kunjungan ini dapat menghasilkan kerjasama yang baik dalam mendukung pengembangan pemasaran produk UMKM Serdang Bedagai untuk dipasarkan di Provinsi Bali. Selama 4 hari di Sumatera Utara, rombongan PMD dari Gianyar, Bali juga melakukan kunjungan ke Desa Pulau Sejuk Kabupaten Batubara dan mengunjungi kerajinan khas Sumatera Utara di Dekranasda, Sumatera Utara. Pemirsa, kemenyan merupakan hasil hutan bukan kayu yang memiliki ekonomi tinggi hingga menjadi mata pencaharian masyarakat Tapanuli. Selain sudah dikelola selama ratusan tahun, kemenyan ini merupakan tumbuhan endemik yang tidak dapat tumbuh di semua tempat. Demikian halnya para petani kemenyan seperti di Desa Simardangiang, Kecamatan Pahe Julu, Kabupaten Tapanuli Utara. Mayoritas warga di desa ini sebagai penghasilan utamanya adalah dari kemenyan. Kemenyan atau haminjon ini adalah getah atau resin yang dihasilkan oleh pohon kemenyan melalui proses penyadapan. Dengan luas sekitar 3.000 hektar, tanaman kemenyan ini menjadi tumpuan serta investasi masyarakat yang sudah turun-temurun dilakukan. Seperti halnya dalam mengambil getah kemenyan, membutuhkan teknik tersendiri seperti saat membersihkan pohon kemenyan sedang menuju berbuah dan mencungkil kulit kemenyan. Sebagai komoditi hasil hutan yang paling mahal, di mana semua hasil tanaman ini dapat dipanen. Menurut petani, fluktuasi harga kemenyan ditentukan oleh pengepul yang umumnya datang ke desa secara rutin. Dalam interaksi petani dengan tombak atau hutan kemenyan dalam pengelolaan pohon kemenyan, menyadap getah kemenyan merupakan keahlian menyadap pohon kemenyan yang sudah dimiliki petani kemenyan selama ratusan tahun dan dilakukan dari satu generasi ke generasi. Sebagai tanaman unggul, para petani kemenyan mengeluhkan ketidakstabilan harga di pasaran yang acap kali dimonopoli oleh para tengkulak. Petani mengharapkan adanya keseriusan dan upaya pemerintah dalam menstabilkan harga kemenyan. Pemerintah dapat menangani tentang masalah harga kemenyan ini dan tentang masalah potongan. Potongan itu tadi, sebab potongannya 10%. Contoh, 10 kilo kemenyan saya, bersihnya itu hanya 9 kilo. Berarti 1%, 1 kilogram dipotong.
Destinasi wisata alam Danau Laukawar lereng Gunung Sinabung, Kabupaten Karo menjadi daya tarik wisatawan. Sejak turunnya aktivitas dan status Gunung Sinabung, kini wisata Laukawar kembali ramai dikunjungi wisatawan. Danau Laukawar merupakan salah satu destinasi wisata alam di Kabupaten Karo. Terletak di kawasan lereng Gunung Sinabung di Desa Kutagugung, Kecamatan Namantaran, Kabupaten Karo, kembali ramai dikunjungi wisatawan, terutama saat liburan dan akhir pekan. Beragam lokasi menarik yang disediakan pihak pengelola untuk menikmati pesona alam sekitar Danau Laukawar yang sejuk dan asri. Dengan tiket Rp35.000 per orang, pengunjung sudah dapat naik perahu speedboat, menikmati pemandangan alam lereng Gunung Sinabung yang eksotis menuju lokasi wisata Maripro Danau Laukawar. Wisatawan juga dapat berkeliling area perairan danau yang memiliki luas sekitar 200 hektar. Airnya yang biru dan tenang disertai pemandangan deretan pohon hutan tropis yang rindang, suasana nyaman yang menyejukkan mata. View danau vulkanik ini menjadi spot foto yang menawan. Pengelola wisata Laukawar juga menyediakan fasilitas gazebo, villa maupun kemah bagi pengunjung yang ingin menginap. Selain itu menyediakan sewa perahu, kano atau kendaraan apung wisata air di danau. Salah seorang wisatawan Desi menuturkan keindahan Danau Laukawar sangat menakjubkan, menyatu dengan alam yang damai sehingga dapat menghilangkan kepenatan. Liburan di Danau Laukawar yang berada di lereng Gunung Sinabung menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung, wisata yang sangat menarik dengan harga tiket masuk yang terjangkau. Tempatnya bagus, nyaman, damai, terus fasilitasnya bagus. Terus apanya lagi ya? Semuanya lah pokoknya. Kalau untuk keluarga cocok lah di sini gitu. Semuanya bagus. Sukses untuk Laukawar, untuk Villa Maripro. Yang rekom kemari siapa deh? Ada sih beberapa teman udah datang ke sini, makanya direkomendasi ke sini, bagus tempatnya katanya. Ini coba, beneran memang bagus. Okay. Bagus banget. Salah satu pengelola wisata Danau Laukawar, Pelin Depari mengatakan, status Gunung Sinabung Kabupaten Karo menurun menjadi level 2 waspada sejak 17 Mei 2022 lalu. Saat ini wisata Danau Laukawar kembali menggeliat, ramai dikunjungi wisatawan, terutama saat liburan dan akhir pekan. Pelin Depari dan rekan lainnya yang merupakan relawan tanggap darurat BPBD Kabupaten Karo tetap berkoordinasi untuk fasilitas serta memantau perkembangan kondisi aktivitas Gunung Sinabung dan Danau Laukawar. Lebih kurang 10 tahun erupsi Gunung Sinabung, ya sekaranglah mulai kita kembali buka wisata Danau Laukawar dan Villa Maripro. Nah, jadi di sini kita gunakan naik speedboat ke Villa Maripro untuk mengantisipasi membludaknya pengunjung ke Maripro. Jadi kita ada buat pembatasan melalui speedboat gitu. Harapan kita ke depannya ya kalau bisa nanti ya sarana seperti jalan perlu pelebaran dan perbaikan agar demi menjaga pengunjung itu ya sekiranya ada terjadi gejolak sinabung gitu tidak susah untuk keluar bagi pengunjung. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ayu Alviniokori pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.